kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan kuadrat. Matematika kelas 9. Ayo kita simak. Penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa sih kalian belajar persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya dalam mata pelajaran fisika. Ketika kalian menendang bola, kemudian lintasan bola tersebut membentuk parabola dengan menggunakan persamaan kuadrat, kalian dapat menghitung detik keberapa bola tersebut menyentuh tanah. Itu salah satunya. Yuk kita lanjutkan lagi. Bentuk umum persamaan kuadrat di antaranya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Dengan syarat A, B, dan C anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh. Tentukan A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. A-nya berapa? Ya, 3. B-nya 5. C-nya sama dengan 4. Ayo kita coba lagi. Yang kedua, 4x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Nah, biasanya ada 3 suku kan? Kemudian pada soal nomor 2, itu hanya ada 2 suku. Berarti ada salah satu suku yang hasil yang sama dengan 0. A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan 0. Karena C-nya tidak ada, artinya itu sama dengan 0. Untuk selanjutnya, 2x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Di sini, variabel apa yang tidak ada? Yaitu variabel X, yang koefisien dari variabel X yaitu B. Jadi yang tidak ada itu adalah B. Maka A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 4. Selanjutnya, 2x kuadrat tambah 2x sama dengan x dikurang 5. Di sini merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang ini belum sederhana, maka dari itu untuk menentukan A, B, dan C-nya kita harus menyederhanakan terlebih dahulu. 2x kuadrat ditambah 2x pindah ruas dan yang x-nya dari kanan ke kiri, 2x dikurang x ditambah 5 sama dengan 0. Dengan seperti ini, ketika variabel yang samanya dikelompokkan,
menghasilkan, maka tinggal dikurangkan. Menjadi 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 sama dengan 0. Dengan mudah kita tinggal melihatnya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan C sama dengan 5. Akar persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat yaitu nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Maksudnya seperti apa? Yuk kita lihat contohnya. Akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 adalah kalian cari bilangan ketika dikuadratkan dan dikurangkan 9 itu menghasilkan nilainya 0. Berapa? Yaitu x sama dengan 3 dan juga x sama dengan negatif 3. Ketika kita substitusikan x-nya sama dengan 3, maka akan menjadi 0. 3 pangkat 2, 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Bagaimana halnya? Ketika x-nya tersebut negatif 3, apakah menghasilkan 0 juga? Ayo kita lihat. Nah, untuk x sama dengan negatif 3, karena dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi, negatif 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan cara yang tadi, kita harus mencobanya berulang-ulang kali. Mencari bilangan yang dapat menghasilkan dapat menghasilkan 0. Maka dari itu, ada 3 cara untuk mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama, teknik faktorisasi. Yang kedua, teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, rumus kuadratik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mencontohkan teknik faktorisasi. Yuk kita lanjutkan. Teknik faktorisasi. Untuk persamaan kuadrat dengan A-nya sama dengan 1. Oke, sebelum kalian memahami teknik faktorisasi, kalian harus sudah paham benar ya untuk menentukan A, B, dan juga C pada persamaan kuadrat. Contohnya, x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Yuk kita lihat. Koefisien dari x kuadrat adalah 1, artinya A-nya sama dengan 1. Tambah 7x, berarti B-nya sama dengan 7. Dan C-nya sama dengan 12. Yang pertama yaitu koefisien dari x kuadrat atau A itu adalah 1. 1 dikali 12 adalah 12. Yang pertama, kalian cari kedua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 12 dan ketika dijumlahkan menghasilkan angka 7. Yang pertama, 12 itu perkalian dari 3 dan 4 dan dijumlahkan adalah 7. Ada juga 12 itu 12 kali 1 atau
atau 1 kali 12. Tetapi ketika dijumlahkan, dia bukan hasilnya 7. Maka kita ambil salah satu di antaranya, yaitu 12 yang perkaliannya itu 3 dikali 4 dan dijumlahkan menghasilkan 7. Yang pertama kita tulis yaitu kurungnya terlebih dahulu. Nah, 3-nya dipindahkan ke dalam kurung. Nah, setelah itu X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan 3 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Dan yang satunya lagi, X tambah 4 sama dengan 0, yaitu X sama dengan pindah ruas menjadi negatif 4. Jadi akar dari persamaan kuadrat menggunakan teknik faktorisasi, yaitu X-nya sama dengan negatif 3 dan juga sama dengan negatif 4. Nah, bagaimana jika A-nya itu bukan sama dengan 1? Yuk kita lihat lagi. Di sini Ibu mencontohkan 2x kuadrat tambah 7x ditambah 6. A-nya adalah 2, B adalah 7, dan C dengan 6. Hal yang pertama kita lakukan sama, mengalihkan koefisien x kuadrat dengan konstanta. 2 dikali 6, 12. Cari lagi angka ketika dikalikan menjadi 12, ketika dijumlahkan menghasilkan 7, yaitu sama ya seperti tadi. Nah, tetapi kalau di sini karena koefisien dari x kuadrat atau A-nya itu 2, maka dalam kurung yang pertama dituliskan adalah 2x dan 2x depannya. 3-nya dimasukkan lagi ke dalam kurung dan 4-nya juga dimasukkan lagi. Dibagi 2. Lalu yang dibagi 2 itu hanya 2x plus 4. Kenapa tidak 2x plus 3? Karena nanti kalian akan berkendala pada pecahan lagi. Kita ambil yang termudah saja ya. Dibagi 2. Jadi sebelah sininya 2x tambah 3 dan x tambah 2 sama dengan 0. Setelah ini sama seperti tadi. Jadi akar kuadrat dari persamaan ini x-nya sama dengan negatif 2/3 dan juga x sama dengan negatif 2. Nah, segitu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat membantu pemahaman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.